Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Safa Media Entertainment yang setiap harinya membagikan kisah-kisah menarik dan inspiratif. Kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Kisah Pesugihan Dupa untuk Riasan. Sahabat Safa Media, seperti kebanyakan gadis di umurnya, Larasati juga hobi mengandungi make up. Apalagi dirinya kini diterima di universitas terbaik di Indonesia. Ia ingin tampil cantik dan beken di kalangan teman-temannya. Sepulang kuliah, ia dan kawan-kawan satu gengnya akan pergi ke pusat kosmetik untuk membeli produk make up terbaru. Adalah Dinda, Bunga, dan Indi yang menjadi kawan Larasati. Pertemanan mereka dimulai sejak pengenalan mahasiswa baru. Mereka berempat langsung merasa klop dan memutuskan untuk berteman bersama. Hanya Larasati yang asli Jogja. Larasati pasti menjadi si petunjuk arah bagi mereka bertiga ketika bepergian bersama. Tak ada yang tak kenal dengan geng tersebut. Sebagai mahasiswa baru, gengnya sudah dikenal hingga ke mahasiswa angkatan paling tua sekalipun. Terdiri dari gadis-gadis cantik tajir yang sangat gaul dan menyita perhatian seisi kampus. Keempatnya memiliki kesukaan yang sama, yakni suka make up. Mereka suka berbagi tips dan trik make up yang benar. Di antara keempatnya, Larasati menjadi yang paling ambisius dalam karya berdandan. Ia bermimpi memiliki usaha make up artis terkemuka di seantero kota. Untuk meraih mimpinya, Larasati pun sering mengikuti pelatihan dandan yang diadakan oleh perias profesional. Ia juga membuka jasa dandan kecil-kecilan. Mayoritas pelanggannya adalah teman-teman kampusnya sendiri. Ia merasa telah memake up banyak orang, tetapi ia tak memiliki pelanggan tetap. Ia keheranan sendiri, padahal biaya jasa yang ia patok juga standar. Usut punya usut, ternyata kemampuan dandan Larasati tidaklah terlalu bagus. Banyak pelanggan yang kecewa setelah menggunakan jasanya. Menurut mereka, alis hasil karya Larasati berbentuk aneh dan tidak simetris. Memiliki alis yang tak simetris membuat mereka malu. Para pelanggannya kapok tak ingin menggunakan jasa Larasati lagi. Larasati tak mengerti apa yang salah dengan alis buatannya. Menurutnya, alis buatannya baik-baik saja. Ia memang memiliki silinder di matanya, tetapi ia berusaha untuk membuat alis yang sesimetris mungkin. Kegundahan hatinya ia lampiaskan dengan melamun di danau. Kegelisahan Larasati ditangkap oleh sang penjaga danau. Ia heran mengapa gadis cantik itu sering menghabiskan waktu sendirian di danau. Larasati juga tak kenal waktu ketika datang ke danau. Kadang pagi hari, kadang juga siang hari, bahkan sore menjelang malam. Waktu yang tidak baik untuk di alam terbuka. Kok sering kesini, Mbak? Pikirannya lagi penuh ya? Tanya Heru hati-hati. Iya, Pak. Ini bisnis saya lagi sepi. Gak ada pelanggan sebulan terakhir, tuturnya. Wah, kebetulan sekali. Itu si Mbok Pujo yang punya danau ini barusan rawuh. Coba saja Mbak tanyakan kepada beliau. Mbok Billy bisa bantu, katanya sembari menunjuk pendopo yang ada di bukit seberang danau. Larasati mengangguk sopan kepada Pak Heru. Ia kemudian melakukan apa yang direkomendasikan Bapak tadi. Ia berjalan kecil, mengikuti jalan setapak yang ada. Ia biasa saja, tak tahu harus berharap apa. Syukur kalau memang Mbak Pujo bisa membantu. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Sekejap kemudian, Larasati sudah sampai di pendopo yang dimaksud. Di tengahnya, terdapat seorang kakek yang duduk membelakanginya. Ia mengenakan pakaian serba putih, lengkap dengan kopiah. Duduknya menyila dengan kedua tangan di paha. Di depan Mbak Pujo, terdapat lukisan memandang alam yang menggantung di dinding kayu. Larasati kemudian menyadari aroma wewangian. Aroma dupa yang menyeruak dari keempat sudut pendopo yang menyerbat tajam. Mulanya ia ragu-ragu, tapi akhirnya Larasati membuka mulutnya. Kulo nuwun, Mbah, katanya takut mengganggu. Sebentar ya, kamu duduk di situ dulu.
tutur Simba tanpa bergeming. Larasati pun mengikuti perkataan Simba. Tak lama, Simba kemudian membalikkan badannya dan bertanya kepada Larasati sembari tersenyum. "Ada apa, Nak?" kata Pak Heru. "Kamu sedang gelisah ya?" tanya Simba. "Iya, Mbah, ini usaha saya nggak laku," jawab Larasati singkat. Larasati kemudian menceritakan usahanya yang tak laku lantaran alis buatannya yang kurang simetris. Simba Pujo hanya mengangguk sekali sembari tersenyum. Ia memahami apa yang dirasa anak gadis itu. Simba Pujo pun menawarkan bantuannya. Ia memberikan Larasati 5 dupa yang ada di lemari pojok pendopo. Simba menjelaskan bahwa dupa ini harus digunakan ketika Larasati mendandani pelanggannya. Dupa harus ditiupkan sebelum dan sesudah Larasati mendandani. Larasati mengangguk. Ia menuruti, tetapi tanpa kebingungan. Dengan ragu-ragu, ia berkata, "Matur nuwun, Mbah. Ini saya harus bayar atau bagaimana?" tanyanya hati-hati. Simba Pujo pun terbahak. Kumisnya bergetar, sembari dadanya tergoncang. "Enggak, Nak. Kamu tidak perlu membayar saya. Kamu cukup taburkan bunga di danau itu setiap malam Jumat Kliwon. Kamu harus ke sini jam 9 sampai jam 1 malam. Penghuni danau di situ suka dengan bunga. Mereka juga suka melihat wajahmu yang cantik bak mawar mereka." Larasati mengucapkan rasa terima kasihnya lagi. Larasati memulai bisnisnya dengan gembira berkat bantuan Simba Pujo. Ia membuka jasanya dengan diskon 50% untuk menarik pelanggan. Larasati pun menuruti anjuran Simba Pujo. Sebelum mengoleskan primer, ia meniupkan aroma dupa ke wajah pelanggannya. Para pelanggan pun tak curiga. Mereka tak berpikir perempuan modern seperti Larasati melakoni pesugihan. Mereka pikir itu adalah aromaterapi yang menjadi bagian ciri khas dari jasa make upnya. Para pelanggannya takjub dengan hasil karya Larasati. Mereka jadi tampak jauh lebih cantik dari biasanya. Aura para pelanggannya pun jadi tampak lebih bahagia. Apalagi alisnya kini justru dicintai. Meskipun dalam pembuatan alis Larasati tidak menggunakan teknik yang berbeda, alias sama saja. Mujur memang dupa pemberian Simba Pujo. Pelanggannya kembali datang untuk memakai jasanya. Dalam sebulan, Larasati sangat sibuk melayani para pelanggannya. Usahanya pun semakin berkembang. Bisnisnya tenar dengan ciri khas yang ia miliki, aroma terapi dupa, yang membuat bisnis make upnya mengudara. Larasati pun menepati janjinya. Saban Jumat Kliwon, ia datang ke danau itu untuk menaburkan bunga selama 1 tahun. Ia tak sadar dinginnya angin malam mengganggu kesehatannya. Di tengah-tengah merias, Larasati tiba-tiba merasa panas di kepalanya. Seketika itu, ia jatuh pingsan. Ketika dibawa ke rumah sakit, Larasati terkejut. Dokter menemukan adanya tumor otak ganas berbentuk bunga yang ada di kepalanya. Larasati pun divonis tidak akan hidup lama lagi. Demikian kisah hari ini. Nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if you close your eyes